Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang stokiometri. Ya, jadi kita sudah ulangan minggu lalu dan kalian juga saya sudah berikan tugas mencatat tentang stokiometri. Nah, pada pertemuan hari ini saya akan membahas pertama kali yaitu hukum dasar kimia. Jadi, hukum dasar kimia ini adalah landasan semua perhitungan yang ada di dalam konsep-konsep kimia. Jadi, hukum dasar kimia ini adalah dasar dari perhitungan. Nanti kamu ketemu perhitungan kimia, nanti di pelajaran kelas 11, 12, kan ada perhitungan. Nah, ini semuanya dasarnya ada di sini. Jadi, tolong perhatikan baik-baik materi pada hari ini, ya. Nah, hukum dasar kimia pada umumnya itu ada 4 hukum. Nanti ditambah satu lagi ya. Ada satu teori lagi. Nah, bedanya hukum dengan teori dan lain-lain, kalau hukum itu adalah dia sudah dapat dibuktikan dengan percobaan. Jadi sudah dapat dibuktikan hasilnya itu ada. Jadi kalau udah hukum dia tidak bisa diubah-ubah lagi, ya. Tapi kalau masih teori, hipotesis dan lain-lainnya masih bisa berubah. Nah, jadi hukum dasar kimia itu ada 4. Yang pertama ada hukum Lavoisier, ya. Ini diungkapkan oleh Lavoisier yaitu tentang hukum konservasi massa atau mungkin kalian kenalnya hukum kekekalan massa. Ada hukum Paulus yaitu hukum perbandingan tetap, hukum Dalton yaitu hukum perbandingan berganda, dan hukum dari Gay-Lussac yaitu hukum perbandingan volume. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, Lavoisier ini menjelaskan tentang hukum konservasi massa, ya, atau hukum kekekalan massa, di mana massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat setelah reaksi. Ya. Nah, yang kedua tentang hukum perbandingan tetap yang diungkapkan oleh Proust. Nah, hukum perbandingan tetap berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tetap, tidak tergantung pada asal usul senyawa tersebut. Sedangkan Dalton mengungkapkan tentang hukum perbandingan berganda, yaitu bila dua unsur membentuk senyawa, massa-massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa unsur lainnya merupakan perbandingan bulat terhadap satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir ada hukum perbandingan Coulomb yang diungkapkan oleh Gay-Lussac. Pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan-bilangan bulat. Oke, yang pertama kita bahas dulu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Nah, hukum ini menyebutkan bahwa selama ada perubahan fisika atau kimia, massa produk sama dengan massa total reaktan. Artinya, jika terjadi perubahan kimia, materi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, melainkan hanya berubah saja. Nah, jadi kita dapat mencontohnya gini. Jika terdapat 100 gram merkuri oksida, massa produknya akan tetap 100 gram, walaupun bentuknya terdiri dari 92,61 gram merkuri dan 7,39 oksigen. Artinya, massa total reaktan sama dengan massa total produk, yaitu jumlahnya tetap 100 gram. Atau kita analogikan dengan membakar kertas. Jadi misal gini, kita membakar setumpuk kertas yang jumlahnya 100 gram. Nah, setelah kita membakarnya, ternyata diperoleh hasilnya berupa abu dari kertas itu adalah 96,1 gram. Nah, sisanya 7,39-nya adalah debu-debu yang terbang ke udara. Nah, jadi sebenarnya berapa massa yang kita bakar yang sebelumnya, massa kertas yang kita bakar sebelumnya itu akan sama dengan massa yang setelah kita bakar, massa kertas setelah kita bakar. Jadi kira-kira seperti itu analoginya. Intinya massanya tidak berubah sebelum reaksi dengan setelah reaksi, walaupun nanti komposisinya bisa berbeda-beda. Yang kedua tentang perbandingan tetap atau hukum Proust. Nah,
Dalam hukum perbandingan tetap, senyawa kimia itu selalu mengandung unsur yang sama yang digabungkan bersama dalam perbandingan tetap berdasarkan perbandingan massa terlepas dari sumbernya. Nah, jadi contoh ya di sini. Jadi air itu bisa dibuat dengan berbagai macam cara gitu. Cara yang pertama, misal ya, jadi cara yang pertama misalnya massa oksigennya 8, massa airnya 9 gitu ya. Nah, dia tidak ada sisa oksigen atau sisa hidrogen. Nah, yang kedua tetap 8 massa oksigennya, massa airnya tetap 9, tapi di sini dihasilkan 1 gram hidrogen ada sisanya. Massa oksigennya 9. Ya, massa airnya 9, dihasilkan 1 gram oksigen. Nah, kalau massa oksigennya 16, massa airnya 18, maka tidak ada hasilnya. Oke, jadi kalau kita lihat sebenarnya perbandingan gini, 8 banding 9, nah ini 8, ini 9, tidak ada sisa, berarti dia perbandingannya 8 banding 9. Kita lihat yang 18 atau yang 99. Nah, di sini ada perbandingan 1 gram hidrogen. Nah, yang di bawah ya, yang percobaan yang pertama. Nih, 1212 nih lihat yang ketiga. Ini 9, ini 9. Ternyata sisanya ada 1 gram oksigen. Nah, kita kurangin aja berarti sebenarnya 9 dikurang 1 ini kan kurang 1 itu 8. Nah, sebenarnya perbandingan tetap 8 banding 9. Ini ada yang salah di sini. Ini harusnya 10. Ya, 10. Jadi kurang 1, 9. Jadi tetap perbandingannya 8 banding 9. Ini juga 8 banding 9. Gitu. Nah, ini kan nggak ada sisanya. Ya udah, kita bandingkan aja. Kita kecilin angkanya. 16 bagi 2, 8. 18 bagi 2, 9. Jadi perbandingannya tetap 8 banding 9 gitu. Oh, oke, saya salah baca ternyata ya. Nah, ini massa hidrogennya 1, massa oksigennya 8, massa air yang terbentuk 9. Terus ini massa hidrogennya 2, tapi ada sisa 1 hidrogen. Berarti ini kita kurangin dulu 1. Jadi hasilnya kan 1. Massa airnya tetap 9. Ini hidrogennya 1, oksigennya 9. Nah, karena ada sisa 1 oksigen, kurangin 1. Jadinya 8. Airnya tetap 9. Nah, kalau ini 2, ini 16, massa akhirnya 18. Kan 2 tambah 16, 18. Nah, ini kan perbandingan massa ya. 1 tambah 8, 9. 2 tambah 8 hasilnya 9, tapi ada sisa 1 hidrogen. Makanya ini kita kurangin dulu. Jadi hasilnya 1. Ini juga 1 tambah 9, tapi hasilnya 9. Tapi ingat, di sini ada sisa 1 oksigen. Jadi 9 kurangin 1 dulu, dapat hasilnya 8. Ini 2, 16. Tidak ada sisa. Nah, kalau kita lihat perbandingannya, ini 1 banding 8. Ini juga 1 banding 8. 1 banding, ini 9 kurang 1, 8. 2 banding 16. 2 bagi 2, 1. 16 bagi 2 itu 8. Jadi sebenarnya ini hidrogen dan oksigen dalam H2O selalu punya perbandingan yang sama, yaitu 1 banding 8. Jadi hidrogen selalu 1, oksigen selalu 8. Seperti itu ya. Nah, ini adalah hukum perbandingan berganda. Nah, berikutnya ada hukum hukum perbandingan tetap. Nah, yang berikutnya adalah hukum perbandingan berganda, di mana
Bunyinya adalah apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa dan massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana gitu. Ya. Nah, ini ada senyawa N2O, NO, N2O3, N2O4 ya. Nah, ini punya perbandingan massa N dan O itu berbeda-beda. Kita lihat ya setelah ini. Nah, kita lihat di sini perbandingan massa N2O itu adalah 28 ya, atau 2 kali dari massa oksigennya gitu ya. Jadi 28 16. Kan 28 bagi sama-sama kita bagi 4 ya. 28 bagi 4 7, 16 bagi 4 4. 14 bagi 2 7, 16 bagi 2 8. Nah, ini kita bisa bagi 28 48. 28 itu 4. Ya, 28 bagi 4 7, 48 bagi 4 12. 28 bagi 4 7, 28 bagi 4 16. Nah, di sini terlihat dikondisikan bahwa unsur N itu punya perbandingan yang sama, yaitu sebesar 7 gram. Nah, baru nanti sisanya oksigen itu bisa berubah-ubah. Makanya disebut dengan perbandingan berganda gitu ya. Nah, oke. Nah, kalau oksigen itu kan 1 jadi naik daya kalau kita bandingin. 4 sama 8 kan 1 banding 2 banding 3 banding 4. Jadi naik terus, makanya disebut kelipatan berganda ya. Nah, kita ke selanjutnya. Ada hukum perbandingan volume. Nanti kita lihat soal-soalnya ya. Nah, hukum perbandingan volume itu jika pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Kita lihat nih ada tabel lagi volume gas yang direaksikan. Jadi gas oksigennya itu 1, gas hidrogennya 2, volumenya 2. Ya. Kalau gas oksigennya 2, hidrogennya 4, volumenya 4. Kalau 3, 6, 6. Nah, dari hasil di sini diketahui bahwa setiap 2 kali volume gas hidrogen itu jadi 2 kali hidrogen itu butuh 1 oksigen gitu ya. Jadi kalau 4 kali butuh 2 oksigen, kalau 6 kali butuh 3 oksigen. Jadi perbandingan H2O2 dengan uap air itu adalah 1 banding 2 banding 2 gitu ya. Nah, nanti kita pakai rumus ini. Volume 1 bagi mol 1 sama dengan volume 2 bagi mol yang kedua. Nah, kemudian ada hukum Avogadro. Nah, pada suhu dan tekanan yang sama, suatu volume gas sebanding dengan jumlah molekul gas yang ada di dalamnya. Nah, jadi contohnya kayak gini ya. Nah, di mana jadi pakai rumus yang mirip yang di atas, nih yang ini. Tapi intinya kalau koefisiennya 3, jadi jumlah molekulnya juga 3, jumlah molnya juga 3, volumenya 3. Nah, jadi kalau menurut hukum Avogadro, koefisien itu sama dengan mol sama dengan jumlah volume gitu ya. Nah, jadi di situ kemudahannya. Oke. Nah, nanti di rumah kalian bisa lihat Kalian bisa lihat penjelasan soal ini, ada pelatihan soalnya. Kalian lihat di sini. Nah, kemudian kalian mengerjakan soal yang ada di bawahnya dan dikumpulkan melalui portal di
Ya. Nah, setelah ini saya akan berikan contoh-contoh perhitungan yang ada di hukum dasar kimia. Jadi kamu nanti ngerjain ini ya. Nah, ada hukum dasar kimia 1, 2, 3, 4, 5 soal saja. Oke. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan dari soal hukum dasar kimia. Nah, apabila kamu tidak memahami soal ini, kamu boleh bertanya di grup ya, atau kamu skip, berhenti dulu sebentar, perhatikan, kemudian pahami lagi, skip dulu dan sebagainya. Lanjut terus seperti itu ya. Pelan-pelan aja belajarnya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar yang pertama. Sejumlah karbon direaksikan dengan 22 gram gas oksigen menghasilkan 46 gram karbon monoksida. Jika pada akhir reaksi masih terdapat 4 gram karbon, massa mula-mula adalah, nah ini soal hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier ya. Jadi kan ini ada karbon ditambah dengan oksigen, jadinya karbon monoksida CO. Nah, ternyata ini karbon kita belum tahu berapa, tapi oksigennya 22 gram. Hasil akhirnya 46 gram. Nah, di mana ada sisa 4 gram di karbon. Ya. Nah, berarti kan caranya kalau mau tahu, jadi si X ini kamu tambahin 4, kamu kurangin 4 karena disisaan. Jadi X kurang 4 tambahin 22 sama dengan 46. Karena kan masa sebelum sama dengan masa setelah gitu ya. Jadi X kurang 4 itu sama tambah 46 kurang 22 gitu. 46 kurang 22 itu 46 kurang 22, 6 kurang 2, 4. 4 kurang 2, 2. Gitu. Jadi X-nya 24 tambah 4. Jadi hasilnya 28. Nah, jadi si karbon itu adalah 28 gram. Gitu ya jawabannya. Nah, itu yang pertama. Jadi mudah ya. Nah, pokoknya kalau hukum kekekalan massa, masa sebelum sama dengan masa setelah. Oke? Nah, ini saya hapus. Kita lanjut ke materi berikutnya. Ya. Nah, ini ada. Nah, berikut ini data hasil percobaan pembakaran belerang murni menghasilkan gas SO2. Nah, percobaan ini sesuai dengan hukum dasar kimia yang dikemukakan oleh siapa gitu. Nah, kita lihat dulu deh nih. Ini ada tabel ya. Nah, kita lihat dulu tabel. Di sini tabelnya ada S, ada O2, ada SO2, dan ada zat sisanya. Nah, jadi kita lihat. Kalau S-nya belerangnya 8, O2-nya 8, SO2-nya 16. Nah, nggak ada sisa. Berarti ini bisa nih kita bikin perbandingannya. 8 banding 8 banding 16. Kalau kita bagi 8 kan 1, 1, 2 gitu ya. Berarti perbandingan 1 banding 1 banding 2. Nah, ini 32, 30, 60. Tapi ada sisa berapa ini? 2 gram di belerang. Berarti ini kita kurangin dulu 2. Berarti sisanya 30. Nah, dapat deh perbandingannya. Ini 1, 1, 2. Ya kan? 30 bagi 30 kan 1. 30 bagi 30, 1. 60 bagi 30, 2. Terus ini ada sisa di oksigen itu 2. 6. Berarti ini 64. 70 kurang 64, 64. Ini 128. Berarti ini kan 1 banding 1 banding 2. Oh, ternyata ini tetap ya. Perbandingannya kan sama. Berarti ini adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Roche. Ya, oke, dah selesai. Jadi kalau perbandingan sama semua hukum Roche, tapi kalau ada yang berbeda nanti hukum perbandingan berganda. Oke, kita lanjut ya.
Nah, yang kemudian soal nomor 3, perbandingan massa kalsium dan massa oksigen dalam kalsium oksida adalah 5:2. Nah, lalu eh, jika 40 gram kalsium direaksikan dengan 10 gram oksigen, massa kalsium oksida yang terbentuk adalah, nah kalau soal kayak gini enaknya kita bikin dulu persamaan reaksinya. Kalsium, waduh gede bener ini. Nah ini kalsium ya, kita tambahkan dengan gas oksigen O2 jadinya CaO gitu ya. Nah, di mana ini kita kali 2 ya oksigennya. Sorry. Oksigennya berarti biar setara. Ini kita kali 2. Ya kan biar setara tuh. Nah, perbandingan massa kalsium dan oksigennya itu adalah 5:2. Di mana ada 10 gram oksigen. Ya, 10 gram oksigen. Nah, kemudian massa kalsium oksida yang terbentuk adalah berapa gitu kan? Oke, kita lanjutkan ya yang tadi ya. Nah, di sini kan kita tahu bahwa mula-mulanya si Ca itu 40 gram, oksigen itu 10 gram gitu ya. Nah, ini berapa sih hasil si CaO? Nah, kita gampangnya gini aja sih sebenarnya. 5:2 gitu kan. Nah, salah satunya kita buat tetap. Kita ambil yang paling kecil, kayak sama aja kayak reaksi pembatas. Misalnya O2 kita tetapkan itu 10. Nah, jadi nanti setelah ini baru kita hitung berapa massa Ca yang sebenarnya. Nah, caranya gimana? Nah, ini kan ada koefisien ya. Jadi perbandingannya kita jadikan patokan dasar. Jadi 5 yang kita carikan Ca, massa yang sebenarnya Ca. 5 kita bagikan ke 2, massa dari oksigen kalikan massa oksigen. Ya. Nah, jadi massa Ca yang sebenarnya 5 kali 10 bagi 2, yaitu 25 gram. Nah, ini jawabannya 25 gram. Nah, massa CaO-nya tinggal jumlahin 25 tambah 10, yaitu 35 gram. Nah, terus untuk membuktikan bahwa ini benar 35 gram, ada lagi caranya. 5 perbandingannya ini kita jumlah untuk dapat perbandingan CaO. 5 tambah 2 itu kan 7. Caranya sama kalau mau cari CaO. 7 per 2 kita ambil aja salah satu kali 10 ya. Jadi 7 kali 10 kan 70 bagi 2 35 gram. Nah, ternyata hasilnya sama. Nah, kalau kita lihat berarti ternyata di sini ada sisa 15 gram dari si Ca. Ini sisa Ca yang bereaksi. Jadi jawabannya berapa gram kalau yang ditanya massa kalsium oksida yaitu 35 gram. Oke, nah gitu ya. Nah, mudah ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perhatikan persamaan reaksi yang belum setara berikut. Menurut hukum Gay-Lussac, volume reaksi dan hasil reaksi adalah, nah ini bisa kita pakai hukum Avogadro, ya, yang tadi saya bilang bahwa koefisien itu nilainya akan sama dengan mol, akan sama dengan volume. Nah, caranya gimana? Setarain aja dulu gitu ya. Mg1 di sini 1, ini ada Cl. Nah, di sini Cl-nya 2 kali 2. Jadi hidrogennya 2 tambah 2 4, ini baru 2 berarti kita kaliin 2. Oksigennya 2 2 sudah selesai. Nah, kita dapat perbandingannya ini 1 banding 2 banding 1 banding 2.
2. Nah, kalau yang ditanya volume, ya udah misalkan 1 itu sama dengan 10 volume. Maka MgOH 2 kali itu adalah 1 kali 10 volume 10 mili, HCl itu 20 mili, MgCl2 itu 10 mili, dan H2O-nya sebesar 20 mili. Ya, oke. Nah, ini mudah sekali ya yang nomor 4. Lanjut ke soal berikutnya. Ya. Nah, ini ada soal nomor 5. Suatu percobaan dilakukan dengan mereaksikan belerang dan gas oksigen sehingga menghasilkan belerang trioksida. Berikut data yang diperoleh. Berdasarkan data tersebut, perbandingan massa S dan O dalam senyawa SO3 adalah, nah ini gampang banget. Kita cari massa SO3 yang tidak ada sisanya. Jadi cari yang nggak ada sisanya. Kalau mau cari perbandingan massa unsur S dan O. 15 tambah 22, 35. Nggak mungkin ya. Nih, 5 tambah 2 aja 7. Jadi sekitar 27. 12 tambah 18, 28. Bukan, itu 30. Berarti ini masih ada sisa nanti. 10 tambah 15 itu 25. Betul, 4 tambah 4, 5, 7,5 salah. Jadi yang kita pakai sebagai perbandingan adalah yang nomor 3. Berapa perbandingan 10 banding 15? Nah, kita bagi 5. 10 bagi 2. 10 bagi 5 itu 2, 15 bagi 5 itu 3. Jadi dapatlah perbandingannya 2 banding 3. S-nya 2, O2-nya 3. Gitu. Gampang ya. Jadi kalau ada soal perbandingan massa unsur, kita cari yang bagian yang tidak ada sisanya. Oke? Kita soal berikutnya, soal nomor 6. Nah, data percobaan pembuatan FES. Nah, nilai ABCD berturut-turut. Nah, jadi ada soal seperti ini. Data percobaan FES. Jadi ini ada, kita cari yang ini. Yang A-nya berapa? Nah, ini pakai hukum kekalahan massa bisa ya. Ini yang A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Nah, kita yang gampang dulu aja deh. Yang 0 aja dulu. Nanti kan kita dapat perbandingan ya. 7 tambah 4 tidak ada sisanya, berarti kan kita jumlahin aja 7 tambah 4 itu 11. Berarti dapatlah perbandingannya 7 banding 4. Nah, ini semuanya berarti perbandingannya 7 banding 4. Oke? Nah, ya, semuanya perbandingannya 7 banding 4. Berarti kalau di sininya 4, ini kan 5. Berarti 5 kurang 4, sisanya 1. Berarti 1 gram sisa zat S. Gitu ya. Nah, ini 16, ini 22. Padahal perbandingannya kan 7 banding 4 ya. Nah, kita lihat aja. Ada massa zat sisa itu 2 gram. Ya, ada massa zat sisanya itu adalah 2 gram. Maka kalau di sini ada sisa 2 gram, ini aja kita jumlahin dulu tambah 2. Nah, gampangnya gitu. Ini 18 ya. Nah, di sini dikurang berapa nih? 22 kurang 8 22 kurang 18 6. Berarti C-nya adalah 6. Gitu. Ini enggak ada sisa, nilainya 0. Ya tinggal kurangin aja 13 kurang 33 kurang 12. Ya itu 21. Ini hukum kekalahan massa. Jadi 7 tambah 5 harusnya 12 jadi 11. Berarti kan ada sisa 1 gitu ya. 7 tambah 4 ya pasti 11. 18 kan ada sisa 2, jumlahin dulu. 16 tambah 2, 18 tambah 6 hasilnya 2, 21 tambah 12 hasilnya 33, tidak ada sisa gitu. Gampang ya. Oke, next kita ke soal selanjutnya. Ke soal nomor 7. Nah, logam M dan oksigen dapat membentuk 2 macam oksida. Nah, kalau udah kayak gini biasanya ini hukum perbandingan berganda ya. Nah,
Logam M mengikat satu atom oksigen membentuk senyawa MO yang punya masanya 79,7. Senyawa oksida kedua memiliki massa oksigen yang sama dengan MO, tapi memiliki massa oksida sebesar 143 gram. Jika satu atom oksigen, salah satu atom oksigen yang bermassa 16, maka rumus senyawa keduanya gimana gitu. Nah, caranya gini nih, kita buat dulu. Kita tadi punya dua senyawa. Senyawa 1 M banding O-nya. Nah, total senyawanya itu 79,6. Senyawa 2 juga perbandingan M dengan O, tapi massa totalnya 143 gram. Ya. Nah, 79,7 ding, salah nih. Nah, terus ternyata di sini ini 16 gram oksigennya. Nah, ingat di sini ada kalimatnya massa oksigen yang sama, berarti di sini juga sama 16 gitu. Nah, kita tinggal cari perbandingan si M-nya. 79,7 kurang 16 itu berapa ya? 797 kurang 79,7 kurang 16. 63,7 ya. Nah, ini 63,7 gram. Terus 143 kurang 16. Itu 127 gitu ya. Kayaknya bukan 7 deh, 5 deh. Saya salah ketik deh. Ini 5 ya. Nah, ini harusnya 5 gitu. Ya, 5. Berarti ini ya gitu. Nah, jadi perbandingan M yang ini dengan M yang ini 1, ini 2. Kan dapat perbandingan 1 banding 2. Berarti kan M-nya 2 kali yang dibawa. Jadi rumus kimianya gimana ya? M2O karena M-nya ada 2 kali. Ya, jadi rumus kimianya adalah M2O. Yang pertama itu MO. Karena perbandingannya sah. Ya, oke. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. 12 liter gas nitrogen direaksikan dengan gas hidrogen menghasilkan amonia. Berapa volume gas? Nah, ini pakai Avogadro lagi. Jadi kalau kamu punya nitrogen N2, kita reaksikan dengan hidrogen katanya menghasilkan amonia yaitu NH3. Nah, ini kita setarain biar gampang karena ini berhubungan dengan volume. Tadi kan volume sama dengan koefisien sama dengan mol, ya kan? Ini N-nya 2, berarti ini kali 2, H-nya 3. Nah, kalau N2-nya itu 12 liter, ya kan? Berarti berapa volume gas hidrogen dan amonia? Kita lihat aja koefisiennya perbandingannya. Ini 1 banding 3 banding 2. Kalau N2 yang 1 aja 12 liter, berarti H2-nya kan 3/1 kali 12. Ya, alias 36 liter. NH3-nya 2/1 kali 12, 24 liter. Cepet ya ngerjainnya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini ada 2 soal lagi. Nah, ini berapakah volume nitrogen yang bereaksi dengan 6 liter gas hidrogen pada suhu dan tekanan yang sama untuk membentuk amonia berdasarkan reaksi berikut. N2 tambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, ini yang tadi ya. Mirip ya. Nah, mirip banget soalnya nih. Nah, ini berarti kalau tadi ya, nah di sini 6 liter gas hidrogen. Nah, hidrogennya tuh 6 liter tuh. Berarti kalau N2-nya berapa? Lihat aja koefisiennya. Koefisiennya kan 1. Bagi hidrogennya 3 kali 6. 6 kurang 6 bagi 3 2 liter. NH3-nya berapa? Lihat aja koefisiennya 2
koefisien hidrogen 3 kali 6. Gitu. 6 bagi 3 kan 2 ya, 2 kali 2, 4 liter. Selesai. Nah, terus yang di bawahnya ini agak sedikit kompleks soalnya ya. Untuk membakar campuran gas etana dan propana, diperlukan 18 liter gas oksigen pada P dan T yang sama, dihasilkan 10,5 gas karbon dioksida. Berapakah volume etana dan propana berturut-turut? Caranya bikin dulu reaksinya biar gampang. C2 tambah 6. Ini campuran, membakar, berarti tambah O2. Hasilnya selalu CO2 dan H2O. Ya, ini C3H8 samain. Nah, CO2 plus H2O. Nah, terus kita setarain gitu ya. Nah, ini kan jumlah C-nya 2 ya. Ini kita kali 2. Kita kali 2 nih yang ini. Terus H-nya 6. Berarti ini kita kali 3. Tapi oksigennya jadi nggak bulat bilangannya. Berarti caranya kita kalikan dulu semuanya dengan 2. Kaliin aja 2. Nah, ini kalau kita kali 2 kan jadi 2 kali 2, 4 ya. Sini 4. Hidrogennya 2 kali 6, 12. Berarti ini 6 kali 2. Biar sama-sama 12. Nah, 4 kali 2 untuk oksigen itu 8. Tambah 6 itu 14. Berarti di sini koefisiennya 7. Jadi C-nya 3, berarti sini 3 ya. Hidrogennya 8, berarti ini kali 4. 3 kali 2, 6, tambah 4, 10. Berarti ini kali 5. Itu. Nah, sudah selesai yang ini. Kita sudah menyetarakan. Kita pakai pemisalan dulu. Jika misalnya di gas yang di sini etana oksigennya itu adalah X, maka di propana itu 18 min X. Gitu ya. Nah, jumlah karbon dioksida itu kan 10,5. Nah, kita pakai perbandingan. Untuk CO2 berapa sih? Karena kita pengen tahu CO2 ini berapa hasilnya gitu ya. Nah, kita bisa pakai rumusnya gini. Ini 4. Kita bagi 7, kita kalikan dengan X. 4 bagi 7 kali X. Gitu. Nah, 3/5. Nah, X-nya kan 18 min X gitu ya. Nah, terus kita hitung berapa jumlahnya gitu ya. Cara hitungnya kita pakai persamaan. Kan karbon dioksidanya 10,5 ya. Jadi 10,5 sama dengan jumlah ini. Nah, jumlah ini 4/7X ditambah dengan 3/5 kali 18 min X. Kan ini jumlahnya. Ya kan? Jadi hasilnya kan 10,5. Berarti 4/7X ditambah 3/5 dikali 18 min X. Nah, ini ada 7, ada 5. Supaya mudah, semua kita kali dengan 35. 10,5 kali 35 itu 367. 367,5. 35 bagi 7, 5. 5 kali 4, 20X. 35 bagi 5, 7. 7 kali 3, 21. Kali 18 min X gitu. 367,5 sama dengan 20X. 21 kali 18 yaitu 378. Ditambah ya. 378 plus kali min jadi min 21X. Nah, pindah ruas yang nggak ada X-nya. 367,5 kurang 378 sama dengan 20 kurang 21 min X. Nah, jadi X-nya ini kita kurangin jadi 10,5. Jadi X-nya itu adalah 10,5 liter. Ini punya siapa? Nah, punyanya si O2 pada etana. Gitu. Jadi, volume etana ya, oke. Ini X 10 liter, ini 10,5, berarti ini adalah 18 kurang 10,5 yaitu 7,5. Nanti dipakai buat ngitung lagi.
Jadi berapa volume C2H6? Karena koefisiennya 2, berarti 2/7 kali 10,5. Ya, 2/7 kali 10,5 itu adalah berapa tuh? 20,5 bagi 7, 1,5 apa 3 ya? Baik dulu. Ini 3. Terus volume si C3H8 karena koefisiennya 1, berarti 1 bagi 5 kali 10,5. Ya, 10,5 bagi 5 itu hampir 10,5 bagi 5, 2,1. Ini 2,9 liter gitu ya. Oke. Nah, ini sudah selesai ya materinya. Nah, silahkan kalian belajar lagi di rumah. Kalau ada yang tidak dipahami, boleh tanyakan ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.